Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau fokus, kami mau prioritaskan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatu, kami berdoa untuk peralatan yang perangkat yang kami pakai, Engkau campur tangan Tuhan. Supaya tidak ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kami boleh fokus beberapa saat ke depan, Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersekutu bersama Engkau. Kami boleh mencari Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Kita akan memuji, menyanyikan satu pujian di mana tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Kasih Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tak satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kadang-kadang kami meninggalkan Kau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang kami mengatakan bahwa kami memprioritaskan Engkau Tuhan. Tetapi ternyata kami tidak
memprioritaskan Engkau Tuhan. Bahkan kami menjadikan hubungan kami dengan Engkau di dalam prioritas kami yang kesekian Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dari lagu ini Tuhan, menegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan fokus beberapa saat ke depan dengan firman Tuhan. Berbicaralah pada hati kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Memang dalam kondisi apapun kita harus kita harus siap. Kita harus memang hari ini saya juga nggak enak badan, tetapi puji Tuhan tadi satu lagu bisa saya nyanyikan tanpa kurang satu apapun, dan saya percaya sampai akhir akan berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang luar biasa. Saya bisa ambil tema tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Saya ulangi, tema kita itu adalah dari Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana kita tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Kalau kita baca dari full ayat ini, bagaimana kita bisa mengerti dari Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 saya aja yang baca karena cuma satu ayat ini. Bagaimana kita bisa kita bisa menggali ayat ini dengan begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, ya. Yaitu dengan pembacaan dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Ini adalah satu kitab Ibrani. Kalau kita bisa lihat latar belakangnya di sini adalah surat kepada jemaat di Ibrani, ditulis untuk jemaat di Ibrani, ditulis untuk mendorong umat umat Kristen Yahudi yang sedang menghadapi penganiayaan, yang menghadapi godaan untuk kembali kepada hukum Taurat. Ya, penulis Ibrani ya memang kalau kita lihat penulis Ibrani masih dalam perdebatan, tetapi kita tidak fokus pada siapa yang nulis. Tapi penulis Ibrani memberikan pengajaran tentang keunggulan Kristus di atas para nabi. Kristus itu lebih diunggulkan di atas para nabi, para imam, dan sistem keimanan perjanjian lama. Jadi di sini di penulis Ibrani, yaitu orang-orang Ibrani yang memang orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk bagaimana dia menuliskan kitab ini, yaitu untuk apa? Mengajar tentang keunggulan Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Ya, dalam pasal 12 ini dikatakan bahwa kehidupan Kristus digambarkan seperti perlombaan rohani. Ya, ini saya mau bicara mengenai latar belakang, nanti ada devotionnya, nanti saya akan bacakannya. Itu digambarkan seperti perlombaan rohani. Ayat 1 menyebutkan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban, dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan
yang diwajibkan bagi kita, yaitu perlombaan eh, wajib bagi kita. Perlombaan ini bukanlah tentang kompetisi ya. Kalau kita lihat, kita bukan bicara mengenai kompetisi ya. Perlombaan ini tentang kesetiaan dan ketekunan di dalam iman. Kesetiaan kita dan ketekunan kita kepada Kristus di dalam iman. Ini adalah perlombaan. Konteks dalam Ibrani 12 ayat 2 di sini, kalau kita lihat di sini Ibrani 12 ayat, fokusnya dalam perlombaan iman melihat kepada siapa? Kristus, kepada Yesus. Kalau di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, ya, mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi perlombaannya ini adalah kita perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang disebut sebagai pemimpin, atau dan menyempurnakan iman kita. Frasa ini menempatkan Kristus sebagai teladan utama dalam kehidupan iman, khususnya iman saudara dan saya, yang menunjukkan ketaatan pengorbanan yang sempurna. Ketaatan dan pengorbanan yang sempurna dari siapa? Dari Kristus, ya. Kita belajar dari tokoh, yaitu namanya Tuhan Yesus, ya. Di sini dia ada satu orang yang menulis mengenai, namanya Herman Herman Bavinck, dalam bukunya Reformasi Dogmatik. Di situ dikatakan mengenai Ibrani 12 ini, Ibrani 12 ayat 2, di sini dikatakan inti dari iman Kristus karena menekankan pentingnya pengakuan bahwa seluruh kehidupan iman dimulai dan berlangsung dan diselesaikan melalui Kristus. Jadi kehidupan kita dari perlombaan, di sini dikatakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada kita, yang memimpin iman kita, yang memimpin dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman kepada iman membawa iman kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan. Kita tahu Yesus itu dihina, disiksa, pokoknya dia melalui kehinaan yang luar biasa, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ya, tekun memikul salib. Di situ dikatakan juga yang tekun mengabaikan kehinaan, yang tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ini adalah keseluruhan yang berlangsung sampai Yesus menyelesaikan pertandingan ini, ya. Ini memang bicara mengenai dari awal Tuhan akan menyertai dari iman kepada iman. Ketika kita melihat pandangan kita kepada Kristus, ya, pengertian makna memandang Yesus atau mata tertuju kepada Yesus, kita bisa lihat deh bagaimana kata melihat dari bahasa Yunaninya itu aporo gitu, aporo artinya apa? Kita mengalihkan pandangan kita. Aparo itu artinya mengalihkan dari segala sesuatu, dari segala hal, ya, memusatkan perhatian kita pada satu objek tertentu, ya. Dalam konteks ini berarti kita melihat kepada Yesus, mengarahkan hati, pikiran, jiwa kita sepenuhnya kepada Kristus sebagai pemimpin dan tujuan dari kehidupan iman kita, yang membawa iman kita kepada iman, ya. Saya ulangi, frasa kata aporau ini dikatakan yaitu mengalihkan pandangan dari segala hal, ya, kesibukan kita, kepentingan yang di atas segala-galanya, mengalahkan kepentingan kita kepada itu. Jadi pusatnya kita ada kepada Yesus, memusatkan perhatian. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan apa-apa, ya, nggak juga, ya. Dalam konteks itu berarti kita mengarahkan hati, pikiran, jiwa sepenuhnya kepada Kristus sebagai pemimpin kita, sebagai tujuan kehidupan iman kita, ya.
Dalam institut di sini dia Institute of the Christian Religion, di situ dikatakan memandang itu kayak memandang kepada Yesus adalah tindakan iman yang melibatkan ketundukan total kepada Kristus. Ada ketundukan total kepada Kristus sambil apa? Melepaskan segala gangguan duniawi yang dapat mengalihkan fokus kita kepada siapa? Kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ya. Di sini memang firman Tuhan itu menekankan bahwa fokus kita itu kepada Kristus gitu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain, enggak gitu. Ya. Tapi menempatkan Kristus itu di prioritas. Makanya tadi ngobrol-ngobrol, ya kadang-kadang kita bilang saya menempatkan Kristus dalam prioritas saya, tetapi sebetulnya enggak gitu. Mau coba memprioritaskan Tuhan aja enggak juga, mau coba apalagi kita melakukan, enggak gitu. Bahkan Kristus itu menjadi prioritas kita, prioritas juga, tetapi prioritas di luar dari apa yang Tuhan inginkan, bisa prioritas ketiga, kelima, 10 gitu. Ya. Jadi memandang di sini katakan dari Institute of Christian Religion bisa memandang kepada Yesus adalah tindakan iman yang melibatkan ketundukan total kepada Kristus sambil melepaskan segala gangguan dunia. Ya. Teologi tentang Ibrani 12 ayat 2 ini adalah bagaimana Kristus adalah pemimpin dan menyempurnakan iman kita. Kita beriman, tetapi yang menyempurnakan iman kita adalah ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman ini ya, dengan mata, di situ dikatakan dengan mata tertuju kepada Yesus. Ya, ini menjadi bahan kita bagaimana, apakah mata kita tertuju kepada Kristus atau enggak? Atau cuman sebagai hiasan, penghias dinding kita aja. Oh ya, kita harus fokus kita kepada. Padahal untuk kita lakukan kita enggak. Mau coba melakukan pun enggak. Gitu. Ya. John Stott di sini dikatakan dalam The Cross of Christ menjelaskan bahwa Kristus sebagai pemimpin iman menunjukkan bagaimana dia menempuh jalan penderitaan dengan taat dan mengorbankan menjadi teladan yang sempurna bagi kita yang mengikutinya. Kristus itu adalah dia menempuh jalan penderitaan, bukan dia menempuh jalan kemewahan untuk kita diselamatkan, enggak. Tetapi penderitaan dengan ketaatan dan pengorbanan sehingga dia mati di kayu salib. Ya. Kristus adalah penyempurna iman kita. Kata penyempurna di situ dalam ayat ini berasal dari teleiotes, hampir sama dengan ketika semuanya sudah selesai, tetelestai gitu, sudah selesai, sudah sempurna apa yang Tuhan ketika dia sudah di kayu salib kan, dia bilang sudah selesai. Ya, dia menyelesaikan semua. Di dalam sini dengan kata yang sama di teleotes gitu. Artinya apa? Menyempurnakan, menyelesaikan dengan sempurna. Melalui dia sehingga pekerjaan dia tuntas. Kristus tidak hanya memulai iman kita, tetapi juga membawa iman kita kepada kesempurnaan melalui karya penebusannya. Karya penebusan Yesus sampai dia bilang sudah selesai itu adalah dia menyempurnakan. Ya, menyempurnakan bahwa kita ketika kita memandang kepada dia, ya. R.C. Sproul di situ ada buku saya banyak nih buku ini. Dalam Holiness of God di situ kayak karya penebusan Kristus tidak hanya menghapus dosa kita, tetapi juga apa? Bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah, ya. Dan membawa iman kita kembali lagi kepada kesempurnaan yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, kita langsung baca dari waktu terus berjalan.
Masih panjang lagi, tapi kita langsung baca dari renungan ini, renungan dari Rutherford, Samuel Rutherford mengenai Ibrani 12 ayat 2 ini. Ini Samuel, renungan ini ditulis tahun 1600 sampai 1661. Dia hidup antara 600 sampai 661 tahun kita. Dia ini hidupnya 61 tahun sama kayak saya, ya. Dengan judul The Loveliness of Christ. Anda mungkin tidak memahami apa yang sedang Allah lakukan dalam situasi tertentu. Dalam situasi tertentu kita mungkin nggak, tetapi Anda akan mengetahui sesudahnya. Beritahukan kepada Kristus, ketika kita beritahukan kepada Kristus beban berat kita yang saat ini kita alami, dan izinkan Dia menanggung semuanya itu. Ya, di sini dikatakan pembukanya gitu. Berikan semua beban kita kepada Dia, dan izinkan Dia, ya, ketika kita memberikan kepada Dia, jangan diambil lagi, tetapi izinkan Dia menanggung, izinkan Kristus menanggung semuanya. Saudara jangan khawatir dengan belenggu dari Tuanku. Jangan khawatir. Kita semua dekat dengan Kristus tatkala kita menderita. Ketika penderitaan itu kita akan lebih dekat pada Kristus. Jagalah kedekatan dengan Kristus dan biarkanlah angin kesusahan bertiup. Bersukacitalah dalam salibnya. Ya. Makanya ayat ini benar-benar bagaimana kita bersukacita di dalam salib. Jadi ketika kita bersukacita, kita melihat dari sudut pandang Kristus, ya. Lanjutkan, pembebasan Anda tidak tertidur. Pembebas Anda tidak tertidur, dan janjinya tidak pernah mengendur, nggak pernah kendor gitu. Nantikan saat kelepasan yang ditentukan Allah. Memang waktunya kan nggak tentu, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa belasan tahun, kita nggak tahu. Anda tidak akan kehilangan, di sini dikatakan Anda tidak akan kehilangan apapun di dalam perapian selain karat yang ditanggungkan kepada Anda. Tidak, di sini kata ditanggungkan kepada Anda tidak kelebihan 1 ons pun. 1 ons pun nggak akan, kita tidak akan kelebihan 1 ons pun, ya, yang ditanggung kepada kita. Iblis hanyalah batu pengasah, ya. Iblis hanyalah batu pengasah yang mengasah iman dan kesabaran orang kudus, ya. Tuhan sedang memotong dan memoles batu-batu untuk Yerusalem baru, ya. Yerusalem baru yaitu ya Yerusalem yang disiapkan bagi kita semua, ya. Dengan rasa lega, seberangilah arus sungai dengan memegang tangannya, karena ia mengenal semua tempat penyeberangan. Ya. Anda mungkin basah kuyup, tetapi tidak mungkin tenggelam. Orang-orang sebelum Anda telah melewati darah, penderitaan, dan banyak kesesakan. Ya. Tekun memikul salib artinya Kristus telah memikul seluruh salib, ya. Kristus telah ini tekun memikul salib, dan orang-orang kudus hanya memikul sebilah kayu kecil. Orang-orang kudus hanya memikul sebilah kayu. Jadilah puas, Anda adalah bulir-bulir gandumnya di ladang. Anda harus melewati alat penumbuk gandum di lantai lumbungnya, melewati alat pengayakannya dan mesin penggilingannya seperti yang telah dijalaninya oleh Raja Penyelamat Anda, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan, ya, Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, kita tahu ya, Kristus mati bukan dia
tidak ada dosa dalam kehidupannya. Ya, tekun memikul salib artinya Kristus telah memilih. Saya ulangi, tekun memikul salib artinya Kristus telah memilih sendiri kayu salib sesuai dengan bahu Anda sehingga tidak akan melukai Anda. Ya, luar biasa ya. Saya ulangi, tekun memikul salib berarti Kristus telah memilih kayu salib yang sesuai dengan bahu Anda, sesuai dengan kemampuan Anda, sehingga tidak akan melukai Anda. Kekayaan Anda disimpan dalam peti penyimpanan Kristus, dan penghiburan Anda akan jauh melebihi apa yang Anda yakini. Terakhir, jangan takut tatkala Anda melihat arus sungai kematian yang meluap. Anda dapat mengarunginya di belakang Kristus, dan arus bagaimanapun kuatnya tidak dapat menenggelamkan Anda. Anak tunggal Allah, kematiannya, kebangkitannya merupakan batu-batu tempat berpijak yang mempertahankan posisi Anda semua. Ya. Anda hanya harus menyeberang dua sungai dangkal, penyakit dan kematian. Kita harus seberangi penyakit dan kematian. Kristus akan menemui dan menemani Anda selangkah demi selangkah. Ya, ia akan menggendong Anda. Oleh karena itu, demi sukacita yang telah tersedia di hadapan Anda, jalanilah perlombaan Anda dengan sabar. Terakhir, jalanilah perlombaan dengan sabar. Jadi ini adalah ditulis oleh Samuel Rutherford tahun 1600 sampai 1661. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami tekun memikul salib ganti sukacita yang Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya melalui firman ini bahwa mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Mata kami akan memprioritaskan Engkau Tuhan yang memimpin kami dalam iman, membawa kami dalam iman juga kepada kesempurnaan karena kesempurnaan, karena Engkau telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang Engkau sediakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami. Kami boleh belajar sekali lagi bagaimana kami memprioritaskan Engkau. Sekali lagi bagaimana kami mengandalkan Engkau. Kami melihat Engkau Tuhan setiap hari. Kami fokus kepada Engkau dalam setiap tindakan kami Tuhan. Kami tahu segala sesuatu dosa kami Engkau telah tanggung Tuhan. Perbuatan kami, kematian yang akan mencelakakan kami Engkau telah tanggung Tuhan, karena Engkau telah mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan kami belajar mengenai bagaimana kami tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Makasih. Masuk dalam doa syafaat. Ya. Baik, mungkin ada pokok doa tambahan yang mau disampaikan pada doa syafaat ini. Tadi Ibu Fani Saya ya. masih kurang enak badan, Tirs. Sama ya. Ini Ya, cuman kecuali sama-sama. HP aja yang masih fit. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa. Pagi cerah yang indah ini Tuhan, kami percaya bukan karena kehebatan kami, maka kami boleh hadir di tengah-tengah pelayanan pagi hari ini. Namun semua itu karena kasih karunia, anugerah yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan oleh Pastor Kemal Tuhan. Ajarkan kami untuk berlaku setia, adil, dan benar Tuhan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan,
izinkan kami untuk menyerahkan pergumulan kerinduan dari Pastor Kemal Mamsung bersama dengan istri Ibu Beni. Kiranya apapun yang menjadi rencana masa depan kehidupan mereka dari hari ke hari, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara bersaudara yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga mau memberkati rencana masa depan dan kehidupan daripada Ibu Fani bersama dengan anak terkasih Daniel dan juga ibunda tercinta Tante Ibu Diana Tuhan, Tante Diana, Mami Diana Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang kami rencanakan adalah berdasarkan kehendak-Mu saja. Dan kalaupun juga keadaan fisik daripada Ibu Fani mengalami gangguan Tuhan, kiranya Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu memulihkan, menyembuhkan segala sakit yang dialami, baik itu dari lututnya, dari fisiknya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadi dokter yang terbaik dan akan mengalami pemulihan kesembuhan bagi tubuh jiwa daripada Ibu Fani. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi Daniel Tuhan, di dalam kesehariannya, kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan memberikan jalan keluar bagi setiap usaha upaya yang dilakukan oleh Daniel. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah kasih karunia Tuhan yang selalu baru bagi kehidupan kami dari hari ke hari. Demikian pula Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Ira Leni Mapa Lopulalan Tuhan, bersama dengan suami terkasih Pak Ivan, dan juga anak cucu menantu yang berada di Bali. Demikian pula Tuhan, untuk Rolof yang dalam pemulihan bersama keluarganya, kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati, memberikan mereka damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga tergerak hati untuk berdoa bagi keluarga besar Ibu Linda, suami dan anak-anak yang selalu bersama dengan kami di dalam doa ini Tuhan. Pray and Bible Study Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus buat Bapak Jonathan Parapak, Bapak bersama dengan keluarga besarnya. Demikian juga Bapak Julius Go bersama keluarga besar. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati rencana-rencana mereka dan juga apapun yang menjadi kerinduan mereka boleh terjawab indah pada waktunya. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami berkumpul untuk berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kami, namun satu hal yang kami percaya dan imani, terutama Pak Adik kasih hamba Tuhan, Harvey, hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan terapi Tuhan. Kami bersyukur karena masih mendapatkan kesempatan, dan untuk menuju pada hari Senin, dia sudah mendapat panggilan untuk yang berikutnya merekam otaknya di Rumah Sakit PON Cawang Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan saat ini juga Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga hamba, kesehatan baik dari Grace juga yang saat ini masih dalam pemulihan, demikian juga hamba, dan juga Leni Tuhan yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati Leni di rumah, dan biarlah dia juga boleh mengalami pemulihan. Untuk hamba sendiri Tuhan, hamba percaya kekuatan yang berasal daripadamu Tuhan, boleh terlalu baik adanya buat kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kita tutup dulu ya ibadah ini. Ada pengumuman Bu Fani? Atau nanti? Kita tutup ibadah ini. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Amin. 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 Apa kabar semua? Tuhan Puji berkati. Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Kirain tertidur. Ibu Weni. Mami. Oke, Mami kita kasih kesempatan dulu Mami Ya, untuk Mami pertama tuh tanggapannya dulu. menanggapi firman Tuhan. Kita percaya ya firman Tuhan ini pasti luar biasa. Amin. Orangnya sih biasa-biasa aja yang Iya. disampaikan, tetapi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan yang membawa Iya. Tuhan yang Iya. memberi firman Tuhan ini. Oke, Oh, silakan Tuhan Mami. Yesus luar biasa. Ibrani 12 ayat 2 yang bersabda, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yaitu Tuhan Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Jadi firman ini bukan hanya kita, ini gak gampang ya. Jadi kita perlombaan iman yang sesuai dengan versinya Tuhan Yesus. Bahwa kita harus melakukan yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman itu kepada kesempurnaan dan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang bagian dia sekarang duduk sebelah kanan Allah, kanan tahta Allah. Jadi semuanya kita harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Kan segala-galanya hanya bagi dia. It's all from God, it's all for God. Semuanya kita lakukan dari A sampai Z, dari pagi, siang, sore, malam, hari. Bahkan hidup mati kita hanya ada di tangan dia. Tuhan Yesus beri kita nafas, kalau enggak kita pun saat ini enggak ada. Jadi kita, walaupun kurasa aku di, dia Allah pencipta langit bumi, mengosongkan dirinya, bahkan menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib, setia sampai mati di kayu salib. Diserahkannya tubuhnya, darahnya, dan nyawanya untuk aku, untuk kami semua orang berdosa, bahkan semua manusia di muka bumi ini. Padahal dia pencipta langit bumi, the universe, segala langit bumi, segala planet-planet, bintang, bulan, matahari, semua adalah ciptaannya. Tapi dia mengosongkan diri, bahkan rela mati di kayu salib, memikul dosa-dosa isi dunia ini. Terlebih dosaku mungkin dan dosa kami satu keluarga. Jadi kita harus bukan berjuang mati-matian untuk meninggalkan segala yang dunia berikan kepada kita. Karena Allah Bapa kita pencipta langit aja dia mau rela mengosongkan segala kuasanya. Karena segala kuasa sebenarnya Tuhan Allah Bapa berikan kepada segala kuasa di atas langit, di kolong langit, di atas bumi. Hanya kepada Yesus. Dan tidak satu pun orang manusia yang diselamatkan di luar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sebagai saya ini Tuhan, sebagai saya ini maupun di PBS, maupun di keluarga, mungkin saat ini hanya saya lah yang paling paling Tuhan berkati usianya sudah kepala
18 di balik ya. Jadi aku harus menjadi tiang doa, warisan iman terlebih bagi keluargaku. Itu tidak gampang. Bagiku, semuanya bagiku sebenarnya tidak. Bagi manusia, kata firman, segala sesuatu tidak mungkin. Tapi Tuhan berjanji. Karena dia pencipta langit bumi. Dalam nama Tuhan Yesus yang mati juga dia bangkitkan. Jadi itu kita tidak bisa menjadi alasan. Karena firman-Mu ya dan amin. Jadi segala firman-Mu ya dan amin. Tidak ada satu pun yang tidak mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa ada di tangannya. Hidup matiku di tangannya. Jadi jangan kita satu pun berani bilang nggak mungkin lah, nggak mungkin. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan karena begitu besar kasihnya akan kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Hanya satu anaknya, yaitu Yesus Kristus. Diserahkannya. Bahkan dia rela mati di kayu salib melakukan Bapa sudah. Jadi itulah contoh yang terutama. The first Jesus. The universe Jesus. Segala kuasa di atas saya kalau lagi ada di dalam tangan. Allah Kudus sanggup menolong kita satu keluarga. Yang penting kita tulus dan ikhlas. Sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan Yesus. Apa karena kita hanya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan aja itu katanya bukan bukan karena itu kita karena takut kita dibakar di api neraka. Jadi kita berjuang mati-matian setiap hari baca firman, merenungkannya dan melakukannya. Tanpa Allah Roh Kudus tidak satu pun kita dapat melakukannya. Tapi begitu baik ya Tuhan Yesus dengan Rohnya yang kudus, itu Roh penolong kita, Roh Ya, diberikannya kuasa untuk kita dapat melakukannya. Jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus, Roh penolong kudus, kita sanggup melakukannya. Yang penting kita mau berjuang mati-matian. Bahkan kita misionaris yang dulu juga mau dibakar, digergaji, bahkan digoreng di dalam penggorengan. Jadi belum sang ujung kuku ujung rambut pun apa yang kulakukan itu belum ada artinya bagi Tuhan Yesus. Mungkin hanya sebagai satu pasir di antara semua pasir yang ada di muka bumi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Semua kami di PBS itu Tuhan, yang bagian Tuhan, biar kami menjadi pelaku firman. Tidak ada cukup dengan firman, tapi menjadi pelaku firman. Kalau Allah Kudus sanggup menolong kami. Dan puji-puji namamu Tuhan Yesus kekal dan selama-lamanya. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mami. Saya kalau dengar Mami ini semangat. Ayo kita yang muda-muda. Siapa lagi yang mau semangat menyampaikan bagaimana mata tertuju kepada Kristus sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Oke, silakan. Atau ditunjuk? Weni dulu deh, Weni. Oke, aku mendapat kehormatan yang berikutnya setelah Mami. Kita, Tuhan ini nggak hanya menuntut kita, kalau aku pelajari hari ini ya dari renungannya, Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk mata kita tertuju kepada Dia, tapi Dia juga menuntun. Jadi beda akhiran tapi ada solusi. Jadi Tuhan menuntut untuk apa yang ada dalam kehidupan kita, pergumulan kita, selagi kita masih ada di kemah ini, kita semua sama-sama masih bergumul. Tapi Tuhan tuntutnya adalah untuk mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Seperti yang tadi Mami bilang, gak gampang, tapi ternyata Tuhan kasih solusi. Solusinya kalau saya bilang tadi sudah dikatakan bahwa seperti salibnya itu sesuai bahu kita, nggak kelebihan, nggak kekecilan, semuanya pas. Jadi memang luar biasanya Tuhan pada saat dia menuntut sesuatu standar kepada anak-anak Tuhan, dia menuntun yaitu dengan
mata kita itu kenapa harus tertuju? Karena dia yang sudah memenangkan pertandingan perlombaan iman itu. Ketika dia mau memikul salib, menggantikan kita, untuk kita semua yang dia tahu, akhirnya akan diperhadapkan seperti yang kayak tadi dibilang, cuma potongan kayu kecil gitu loh, potongan kayu kecil, nggak besar. Makanya dia katakan eh, matanya harus tertuju kepada dia. Dia mau untuk kita belajar kepada teladan yang sudah kasih. Dia nggak hanya nyuruh, tapi dia udah kasih contoh bahwa dia adalah imam besar. Imam besar yang kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Natur ilahinya Yesus juga pernah diposisikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, tapi dia pun bedanya dia tidak berdosa, bedanya dengan kita. Makanya kita pun ketika Tuhan tuntut itu, kita diajak, dikasih semangat di Ibrani 4 ayat 16-nya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita belajar sebelum pasal ini tentang bagaimana banyak saksi-saksi iman. Nah, ini tantangannya adalah ketika dibagikan ini, kita bisa bilang, oh aku orang beriman. Aku beriman banget loh, beriman banget. Tapi di sini ketika ada perlombaan iman kita masuk, tadi dikatakan ketika memulai, berlangsung sampai mengakhirinya, apakah kita menyelesaikannya dengan uh, finish well? Ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Karena bukan kita lagi yang menilai apakah kita sebagai orang beriman atau enggak, orang-orang di sekitar kita itu yang bisa menjadi salah satu juri atau salah satu netizen kalau zaman sekarang yang akan berkomentar apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati atau iman yang palsu. Kesannya mulutnya ngomong, oh aku orang beriman. Tapi kenyataannya orang-orang nggak ngelihat itu. Itu yang tadi sempat Pastor Kemal katakan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Tapi puji Tuhan dengan adanya room Zoom ini, kembali lagi saya bersyukur banget. Ini semalam ketika kami PA, kami diingatkan, itu gunanya Tuhan memberikan Alkitab kepada kita, bukan hanya kita cari pengetahuan, tapi yang Tuhan mau, nggak ada yang salah dengan pengetahuan, tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita membaca, merenungkan firman, terjadi relasi kita dengan Tuhan. Kita semakin dibawa mengenal siapa Allah pencipta kita. Jadi pada saat kita mengenal dengan benar Allah kita, jadi pada saat kita ada dalam perlombaan, iman, kita tahu nih coach kita tuh ada sama kita. Coach kita itu nggak ketinggalan di belakang, nggak juga dia lari lebih depan daripada kita, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Caranya cuma satu, kita terus belajar mencari pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Itu aja, bersyukur ada Zoom daripada PBS ini yang membuat kita ada meredam ketika kita mau mulai lemah, ketika kita mau mulai masuk dalam godaan, tapi berharap PBS ini dipakai Tuhan untuk terus bisa membawa bukan hanya orang yang ada di room Zoom ini, tapi ketika ada orang-orang di luar yang sedang mendengar, mereka bisa tahu bahwa ketika Tuhan menuntut untuk kita senantiasa mata kita tertuju pada Dia, Dia juga menuntun kita, yaitu dengan Dia kasih contoh. Dia bukan hanya uh, orang yang menuntut, tapi dia juga menuntun kita untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman. Sehingga tadi dikatakan akhirnya mengganti sukacita.
itulah yang sudah Yesus lakukan ketika dia harus memikul salib. Dia mendapat reward adalah kita-kita semua ini yang tadinya terhilang bisa kembali kepada Bapa karena perbuatan kasih anugerahnya dia yang luar biasa menggantikan kita di kayu salib. Itu aja kalau dari saya. Tuhan berkati. Makasih, Bu Weni. Jadi Tuhan bukan hanya Dia mau supaya kita seperti Dia menuntut kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya Dia. Tetapi Dia tidak hanya bilang begitu, tetapi Dia menuntun. Dia membawa kita ke situ. Dia tidak membiarkan kita. Dia tetap berada di sisi kita. Ya. Jadi itu yang kelebihan. Kalau orang lain mencari segala sesuatu, agama mencari, berusaha segala macam, tetapi Tuhan yang kita sembah ini Dia yang menuntun kita. Terima kasih Bu Weni. Ya. Yang penting apa? Yang penting mata kita tertuju kepada Kristus. Oke, silakan. Baik, Fani ya. Oke. Nah, kalau Fani yang Fani dapatin dari Ibrani 12 ayat 2 ini dengan ada korelasi di ayat sebelumnya, di ayat 1, bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang hidup. Dia bukan cuma menuntut, tadi udah disampaikan oleh Ibu Dr. Weni, tapi dia menuntun. Jadi kalau saya mau kasih hashtag, learn by doing. Jadi bukan mau ngajarin, tapi sudah melakukan. Jadi nggak ada alasan kita lagi untuk tidak memandang kepadanya. Terus yang kedua yang saya tangkap gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, kita harus lebih belajar lagi know our Christ more than truly. Jadi kita more truly, sorry. Jadi kita benar-benar harus lebih lagi belajar dalam kita mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Know Christ more truly. Satu, karena dia hashtagnya adalah learn by doing. Bukan cuma mengajar, bukan cuma menyuruh, menuntut, tetapi sudah melakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, kalau kita diperhadapkan dengan banyak hal, saya tadi terberkati dengan Pastor Kemal bilang, ada dua yang saya benar-benar terberkati adalah apa? Even kita basah kuyup, tidak akan pernah dibiarkan tenggelam. Yang kedua, kayu salib yang diizinkan dan harus kita pikul tidak melebihi kekuatan kita. Jadi nggak mungkin oversize, nggak mungkin juga minimal size. Dia udah tahu bahunya si Fani sanggupnya berapa. Karena itulah kalau kita pun basah, kuyup, nggak bakalan tenggelam. Jatuh nggak akan pernah tergeletak. Selama kita hanya memandang kepada salib Kristus, memandang kepada Kristus, itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan karena Allah kita Allah yang sempurna. Jadi di pagi hari ini pembelajarannya cukup banyak. Yang itu adalah by doing, dia sudah belajar mengajarkan terlebih dahulu, tidak menuntut tapi sudah terlebih bukan cuma menuntut tetapi menuntun kita. Kita akan di satu posisi kita akan finishing well. Tapi menuju ke finishing well itu, kesempurnaan iman itu, banyak yang kita hadapi tapi kita tidak sendirian. Selama kita memandang kepada Kristus dan kita tahu Allah kita siapa. More Christ more than truly. More Christ. Know our Christ more truly. Kita harus tahu Tuhan kita. Tuhan Yesus kita itu lebih lagi secara sungguh-sungguh. Jadi saat kita menghadapi seperti tadi dibilang, basah kuyup kah, jatuh kah, tidak akan pernah tergeletak dan tidak pernah tenggelam. Yang saya dapati hari ini banyak banget pelajarannya, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pakai PBS dan semua hamba-hambamu yang di sini untuk kita belajar lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menuntun kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelakunya, hanya memandang kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih Bu Fani, luar biasa ya firman Tuhan. Karena di sini kita bukan hanya banyak orang mencari
Apa sih ketika kita ke gereja itu kita mencari apa gitu? Ada banyak hal yang kita cari sebetulnya. Tetapi pada intinya kita kita mencari pleasure, ya. Kita mengejar pleasure. Kita mengejar security juga bagaimana kehidupan kita nanti next. Ketika kita mendengarkan firman, kita mencari Tuhan di gereja. Tetapi dalam PBS ini bukan hanya pleasure, bukan hanya security, tetapi knowledge, pengenalan kita akan firman Tuhan. Knowledge kita diperbaharui setiap hari. Iman kita bertumbuh karena apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, enggak gitu. Tetapi pengetahuan itu yang akan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya pleasure, bagaimana ada rasa aman ketika kita mendengar firman Tuhan, atau security juga bukan, tetapi kita belajar untuk mengasah, ya. Kita belajar untuk mengasah kita. Terima kasih. Oke, silakan, ada lagi? Ira atau Tirsa? Kalau Tirsa masih di jalan, kalau Tirsa sempat, boleh, silakan. Kalau Tirsa tidak bisa, nggak apa-apa juga, kan lagi di jalan. Oke, Bu Ira. Iya, Tuhan. oke. Kalau terima kasih untuk masukan-masukannya semua. Tapi untuk aku kembalikan lagi ke tema ya, tema yang tekun memikul salib, tekun memikul salib. Jadi di ayat ini, tunggu, aku lihat lagi. Di ayat ini adalah seperti tadi dikatakan, Pastor Kamal katakan adalah ini adalah satu apa ya, bukan paket, satu bendel gitu. Ini adalah ketaatan dan pengorbanan yang sempurna. Jadi tekun memikul salib itu adalah karena kita mengapresiasi ketaatan dan pengorbanan yang sempurna dari Yesus. Jadi kita juga harusnya melakukan hal yang sama, mencontoh apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang bagaimana sih gitu? Yang itu enggak, sebetulnya yang Tuhan minta itu enggak juga sama harus memikul salib yang segede apa. Saya tahu itu salibnya sebesar apa. Saya tahu itu yang waktu maksudnya salib yang untuk waktu Yesus disalib itu salibnya seperti apa? Kira-kira beratnya kayak apa itu? Saya tahu sebesar apa. Tapi kan di sini bukannya kita harus memikul salib yang seperti itu. Gitu. Kalau kembali ke kita karena Tuhan sudah memikul salib itu, salib yang beratnya mungkin saya rasa kita nggak sanggup deh. Kita nggak akan sanggup gitu. Tuhan Yesus itu sanggup pun dalam keadaan dia sudah patah-patah lah katakan. Tulangnya sudah patah dan harus memikul salib itu. Ya, jadi sebetulnya yang kita diminta itu memikul salibnya itu ya hal-hal mungkin remeh-temeh untuk Tuhan sih sebetulnya, tapi susah banget sih kita kasihnya gitu. Contoh, umpamanya fokus aja, fokus pada pengajaran Tuhan Yesus. Kita fokus gak sih? Kita ikutin gak sih semua yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan
apa namanya, Tuhan sudah beri contoh kepada kita, kita ikutin nggak sih? Terus pada saat kita bersuka cita, kita senang. Tapi pada saat kita berduka cita, kita sedih, kita mulai marah-marah atau apa segala macam, kita tinggalkan. Itukah yang Tuhan ajar? Itukah bagian dari pikul salib itu? Atau katakan lagi apa namanya? Kalau kita sedang apa ya? Sedang eh, nggak mendapat jawaban doa dari kita, dari ini kita mulai kendur, dari pelayanan, dari apa segala macam. Apakah itu ya, itu sebetulnya hal-hal yang eh, biasa, maksudnya kecil gitu. Tuhan tidak minta kita harus memikul salib yang seperti Tuhan pikul pada saat itu. Tuhan tidak minta itu. Kita baca Alkitab nggak sih setiap hari? Kita hubungan kita sama Tuhan itu berapa sejam ini ada 24 jam. Satu hari ini ada 24 jam. Berapa jam yang kita siapkan untuk Tuhan? Berapa jam kita bicara dengan Tuhan? Yang hal-hal yang kayak itu menurut aku hal-hal yang kecil-kecil ini kita bikin nggak sih? Gitu ya. Jadi mengajarkan sebetulnya hal ini adalah mengajarkan kita untuk tetap fokus kepada Yesus dalam perjalanan iman kita. Jadi tekun memikul salib. Memikul salib itu ya mengajarkan itu, kita tuh itu gitu. Jadi kita tahu, kita baca Alkitab, kita tahu Injil seperti apa. Yang seperti tadi juga Mami Tina sudah bilang, kita harus berjuang mati-matian untuk lebih lagi gitu kan. Itu karena apa? Memang membaca Injil atau berhubungan lebih dekat dengan Tuhan itu nggak gampang, nggak mudah. Mengikuti Yesus itu tidak mudah. Jadi ada yang kita harus korbankan, kedagingan kita, keinginan kita, apapun itu kita harus korbankan. Jadi memikul salib itu adalah untuk saya bukan hal yang bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang gampang gitu. Salib-saliban iya, tapi kalau salib yang sebenarnya uh, kalau Anda pernah lihat ya, semua orang yang di sana pernah lihat dan tahu itu salib yang seperti apa yang Tuhan pikul. Itu mungkin akan menyadarkan Anda. Itu sih dari saya, Pastor Kamal. Terima kasih untuk kesempatannya. Kembalikan kepada Kristen, Mbak. Terima kasih. Sorry. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Kita banyak hal belajar dari firman Tuhan hari ini. Jadi kembali lagi apa namanya? Mata tertuju kepada Kristus itu nggak gampang juga gitu. Mata tertuju, cuman kita melihat fokusnya ke Dia aja sih sebetulnya. Jadi bukan kepada siapa-siapa, tetapi fokusnya kepada Dia. Jadi memikul salib sih sebetulnya bukan sesuatu yang sulit ya, bukan sesuatu yang sulit. Saya ada kasih lihat ini ya, ada orang, ini saya kasih lihat sebelum saya tutup. Memikul salib itu bukan apa? Bukan, ini ada satu orang yang luar biasa. Mungkin udah pernah lihat ya. Dia udah lihat ya? Udah. Udah, Pastor. Udah pernah lihat? Udah pernah lihat belum? Belum ya?
Ini orang ini namanya Lindsay Hammond, ya. Dia pikul salib, dia 5.000 miles, dia pikul salib itu 5.000 miles. Dia keliling dunia mikul salib ini, tapi ada rodanya di sini. Dia bilang dia visit 19 country, terus 12 feet. Jadi selama berapa? 26 tahun gitu. Seorang pria asal Inggris kemudian memikul salibnya 25 kilo, lumayan gitu. Melakukannya aksinya dari tahun 1987, terakhir terakhirnya sampai 2013. Aksi ini dilakukan sebagai wujud spiritualitas kesaksian dia sebagai orang Kristen. Ia ingin memperkenalkan salib sambil memberitakan firman. Ya, ini adalah memikul salib gitu. Tapi konteks kita kan berbeda gitu. Jadi intinya adalah bukan ini gitu. Bukan ini, mikul salib itu bukan seperti yang orang tadi. Kita memikul salib adalah semua apa yang semua apa yang menjadi beban kita, semua apa yang itu semua beban kita, semua orang punya salibnya masing-masing. Tadi kan dibicarakan, ada salibnya sesuai dengan ukuran kita, gitu. Ya. Jadi itu firman Tuhan hari ini, kita boleh banyak belajar. Kita bukan hanya pleasure, bukan hanya security, tetapi kita mau belajar bagaimana kita punya knowledge mengenai pengetahuan, kita menggali firman Tuhan. Ini dari satu ayat ini bagaimana kita, temanya adalah tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Untuk siapa? Untuk kita sih sebetulnya. Ya, demikian firman Tuhan. Diberkati semua orang yang mendengar, khususnya orang-orang yang ada di dalam YouTube, di dalam Zoom ini. Kita tutup aja ya Bu Fani. Siapa Baik, yang silakan. Atau saya terima yang tutup? kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh sampai pada saat ini Tuhan. Di tahap pengetahuan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kami. Oleh kemampuan Roh Kudus melalui ayat firman-Mu di Ibrani 12 ayat 2 ini Tuhan. Kasih pertolongan melalui Roh Kudus dimampukan kami untuk selalu memandang kepada salib-Mu, memikulnya dengan tekun, dan oleh Roh Kudus dimampukan Tuhan untuk kami selalu memandang kepada Kristus dan kemudian juga kesempurnaan akan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar dan belajar lagi. Dan sebentar kami mau beraktivitas Tuhan, di mana kami pergi dan melangkah, apa yang kami kerjakan, usahakan, upayakan. Tuhan kiranya memberkatinya, melindungi setiap kami pribadi, di mana kami berada, boleh menjadi contoh garam dan berkat. Surat dan terbuka tentang Kristus Yesus, Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak yang kami mau ucapkan, katakan betapa kami mengucap syukur menjadi orang percaya mengenal Kristus dalam hidup kami, Bapa. Kiranya biarlah kasih-Mu itu tetap bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur bagi nama Tuhan Yesus. Kiranya besok Tuhan izinkan kami yakin dan percaya untuk belajar lagi Tuhan. Lebih lagi kebenaran firman Tuhan esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Amin. Sudah sampai di Amin. klinik Terima kasih semua. Terima terapi. kasih Bu Tirsa.